Metode penafsiran terbaik untuk kata Yahweh menurut kami ya, kita mungkin tadi Pak Michael Sony bilang, kita mungkin sepakat untuk tidak sepakat. Bagi kami, metode menafsirkan Yahweh yang terbaik, ini tafsir kami. Ini semua mahasiswa teologi pasti ngerti ini. Semua ini pelajaran sederhana, hermeneutika keluar, di eksegesi keluar ini. Literal, gramatikal, historis. Kita tidak boleh keluar dari bagaimana Yesus, kebudayaan Yesus saat itu. Supaya kita jangan sok keminter. Saya orang yang hidup di abad 21, menggurui orang-orang yang hidup di abad pertama, menggurui Rasul Petrus dan sebagainya. Pertama, bunyi literalnya, teksnya apa dulu? Artinya secara gramatikal rangkaiannya itu apa dulu? Terus konteksnya di dalam perikop itu apa dulu? Bagaimana ayat ini dimaknai Yesus dan para rasul yang hidup di zaman itu? Apakah sama dengan pola pikirku abad 21 ini? Tunggu dulu. Makanya saya bawakan buku-buku sejarah lengkap, buku-buku targum, buku-buku Yahudi saya bawa semua sini, termasuk ensiklopedia yang saya beli di Galilea. Artinya apa? Untuk melakukan suatu tafsir, kita harus lihat historisnya. Bagaimana kondisi sosio-politik di zaman itu di Israel, antropologinya. Dan saya akan mengkritisi Yahweisme. Ayat yang dibaca secara literal sama, tidak ada satupun yang saya tolak. Saya mengimani kalau ngomong bahasa Ibrani, saya akan bacakan dengan cara yang sama, dengan pengertian yang sama. Secara gramatikal mungkin masih sama. Tapi pada waktu kita masuk kajian historis, bagaimana ayat ini dimaknai di zaman 2000 tahun yang lalu, masih belum ada Pentium Core. Ya. Itu sudah beda. Mulai tampak bedanya di situ. Saudara, saya bawa buku liturgi Yom Kippur, yang liturginya Yom Kippur yang diberlakukan di zaman Yesus, yang nulis orang Yahudi. Ini liturginya liturgi 2000 tahun yang lalu ya. Bukunya saya bawa. Setelah zaman Esra, pasca pembuangan dari Babel, tidak ada satu orang pun Yahudi yang boleh mengucapkan Yahweh seperti saya ini loh, dari mulutnya. Dia baca ada tulisannya, dia akan baca Adonai. Teksnya ada, dia baca Hashem, dia baca Elohim. Tapi ngomong Yahweh ini Esra tidak melakukan, karena Esra di dalam ensiklopedia Yahudi, ini yang nulis profesor-profesor Yahudi. Saya beli di Galilea, cetakannya orang Yahudi. Dia katakan Esra yang mengeluarkan dekrit untuk penyebutan Yahweh dengan bahasa-bahasa waktu itu apa, Aramaik. Menurut liturgi Yahudi yang berlaku di zaman Yesus, yang boleh ngomong dari mulutnya hanya imam besar. Dalam 1 tahun, hanya 1 hari, pada waktu hari raya Yom Kippur, Sanhedrin tidak boleh ngomong, imam-imam tidak boleh ngomong, Yesus suku Yehuda bukan imam. Tidak boleh keluar dari mulutnya. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tidak menghormati Yahweh? Siapa bilang? Menghormati dengan ngomong, mengucapkan kan beda. Anda bisa lihat di buku ini, di halaman 99 sampai halaman 100. Hanya 1 hari, itu pun 1 orang. Dan itu pada waktu merayakan Yom Kippur, baru lafal itu boleh diucapkan. Kalau kita ngomong sejarah kan ada beda ya. Sekarang adat istiadat zaman Yesus. Yesus tidak pernah mengucapkan lisan Yahweh dari mulut. Dia bukan suku Lewi. Semua penyimpangan Yesus atas kebiasaan-kebiasaan hukum Taurat
tercatat di Alkitab. Apa? Bekerja di hari Sabat, kumpul sama orang Samaria, kumpul dengan pemungut cukai, masuk ke rumahnya orang Romawi. Dia menginjil sampai ke Gadara, wilayah Yordan, orang yang ternak babi. Ternak babi sudah bukan wilayah Yahudi itu. Orang ternak babi kok masa orang Yahudi? Pernah mikir enggak? Yesus melakukan penyimpangan adat dan semua tercatat. Tapi satu kali pun tidak pernah tercatat Yesus njambal ngomong Yahweh secara lisan. Kalau ada coba tunjukkan di ayat mana Yesus ngomong Yahweh. Kedua, setelah zaman Yesus dan rasul-rasul, kita masuk ke zamannya gereja mula-mula, di zamannya bapak-bapak gereja. Yohanes punya murid contohnya Gembala Hermas, Papias. Saya bawa itu dokumennya bapak-bapak gereja, tapi saya nggak bawa di sini, mungkin nggak cukup. Saya punya 38 jilid lengkap bapak-bapak gereja dari abad pertama. Saya punya. Sebutkan bapak-bapak gereja yang ngomong Yahweh Yahweh. Yang dididik Petrus, yang dididik Yohanes, yang dididik Markus. Markus itu yang mendirikan gereja Koptik nih loh. Buktikan satu, nggak usah banyak-banyak. Dari bapak gereja dari daerah mana? Murid Rasul siapa? Hidup tahun berapa? Mana bukunya? Saya kepingin tahu. Kalau saya belum ngerti loh, tunjukkan mana bukunya. Saya punya bukunya bapak-bapak gereja lengkap. Termasuk yang ini, yang asli bahasa Yunani dengan terjemahnya bahasa Inggris. Oh nanti saya tunjukkan, ada di kardus itu mungkin. Loh. Saudara-saudara, saya ini jalan-jalan ke barang lowaan di Blauran. Saya ketemu buku Union Prayer-nya Yahudi. Tak nyang-nyang mati dapat harga 65.000. Buku doa-doa Yahudi isinya doa-doa harian, liturgi Sabat, liturgi hari raya, termasuk berbagai macam semua liturgi dan doa-doa lengkap. Ini punya orang Yahudi saya beli. Tapi saya tidak menemukan satu kata Yahweh. Orang Yahudi menyingkat double yod. Kalau dibaca secara literal Yeya. Terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis Lord. Ini loh orang Yahudi. Jadi bukan hanya di zaman Yesus, di zaman murid-muridnya Yesus, bapak gereja dari abad pertama, kedua, ketiga, bahkan orang Yahudi yang masih Yahudi sampai saat ini loh bukunya, saya bawa. Yahweh pun disingkat Yeya, dan itu pun terjemahannya dalam bahasa Inggris Lord, tidak ditulis Yahweh. Jadi gini, kami dan bapak-bapak gereja, kami dan gereja-gereja yang sehaluan. Liru. Rupaku kayak bapak gereja ya. Kita ini berkiblat kepada Yesus dan para rasul. Yang dari kecil sampai mati tidak pernah mengucapkan secara lisan dari mulutnya. Tetapi rasul manapun lah, Yesus apakah tidak hormat sama Yahweh? Pada waktu mereka baca Adonai, dia tahu itu Yahweh, nggak usah diomong. Misalnya begini, ini ayat Alkitab ya, bukan Al-Quran ini. Ana huwa at-thoriq wa al-haq wa al-hayat, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Laisa ahadun ila al-abi, tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Abi, Bapa. Bapa ini siapa? Yahweh. Pas ngerti. Illa bi, tanpa melalui saya. Sedangkan Yesus dan para rasul memberi ruang toleran untuk orang dari bangsa manapun,
dari suku apapun melakukan ucapan-ucapan kepada Dia yang Maha Tinggi. Mereka mau ngomong Hashem, rujukannya pasti Yahweh. Boleh. Adonai, Theos, Deus, Elohim, Allah. Eloho itu Syria bagian barat. Kalau Allah itu golongan Assyria yang disembelih sama ISIS, itu ngomongnya Allah. Mau ngomong apapun tidak masalah. Nah, sedangkan kelompok Yahweh ini, kiblat yang dipanuti itu imam besar Kayafas itu loh. Yang ngomong Yahweh pada waktu Yom Kippur. Ya enggak apa-apa, imam besar Kayafas tidak dipandang dosa. Imam besar Kayafas tidak dipandang bersalah di saat dia memimpin Yom Kippur dengan mengucapkan kata Yahweh. Enggak ada masalah. 1 hari lagi. Bahasa di zaman Yesus. Bahasa sehari-harinya Aramaik. Nanti Anda bisa lihat, buku yang ngomong ini banyak, tapi saya males pakai bukunya orang yang aslinya Kristen, orang Jerman. Saya langsung bawa yang dari Israel ini loh. Kalau Bapak mau lihat silakan Pak. Saya beli di Galilea. Dikatakan sejak zaman Esra sampai di zamannya Talmud. Talmud itu abad 3, abad ke-4. Bayangin, abad 4 sebelum Masehi sampai abad ke-4 setelah Masehi, bahasa sehari-harinya itu adalah Aramaik. Dan orang Yahudi mengatakan Alkitab dalam bahasa Ibrani menjadi buku yang tertutup. Oleh karena itu muncullah di zaman itu yang namanya Targum. Ini loh saya bawa The Bible in Aramaic ini loh. Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Rabbi Yonatan. Hurufnya Ibrani, bahasanya Aramaik. Hurufnya Ibrani, bahasanya Aramaik. Kenapa sampai diterjemahkan banyak sekali Targum muncul? Karena orang sudah tidak ngerti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani hanya dipakai di dalam liturgi, di sinagog. Kayak orang Katolik ya misalnya. Liturginya sekarang kan masih pakai bahasa Latin toh? Kalau mau doa. Tapi tanyaan orang Katolik apa mereka berbahasa Latin? Enggak toh. Ya kira-kira gitu. Dalam liturgi, ucapan-ucapan Shema mungkin bahasa Ibrani, tapi begitu sudah khotbah ngomong sehari-hari keluar dari sinagog sudah bahasa Aramaik semua. Di zaman itu bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sudah jarang orang ngomong bahasa Ibrani. Meskipun ada juga sih orang ini orang Kristen, teolog dari Jerman, tapi pinter banget. Dia nulis buku A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ. Rujukannya Talmud, Targum, Megillah Ta'anit, liturgi-liturgi ibadah Sabat di zaman Yesus. Karena teolog atau orang sejarawan gereja ini rujukannya dokumen-dokumen di zaman Yesus, saya beli buku ini. Karena benar-benar dia akurat sekali menulis. Sekarang kita masuk ke manuskrip-manuskrip. Rasul-rasul menulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mau bukti? Kita bisa tunjukkan ke hadapan Anda penemuan manuskrip Perjanjian Baru tertua dari abad pertama. Itu sudah masuk golongan papirus. Papirus 66 atau yang disebut Pauline papirus. Kalau kepingin tentang buku yang mengulas khusus tentang papirus Perjanjian Baru, saya ada bukunya di sana, ini saya tunjukkan. Satu buku mengulas tentang manuskrip papirus yang berisi Perjanjian Baru dari abad pertama abad kedua. Itu ada saya bawa. Bukunya Jesus Papyrus atau Sang Putra dan Sang Bulan. Total manuskrip Yunani dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad-abad manuskrip yang terakhir 5.700, enggak satu.
enggak 2, enggak 400, enggak 600. Anda bisa lihat di sini New Testament Criticism. Anda akan lihat tabelnya kelompok Byzantium, katalog nomor 1000 sekian. Semua manuskrip Yunani yang ditemukan dikasih nomor, dikasih katalognya ribuan. Anda bisa lihat di buku ini. Ini contohnya. Tulisannya Paulus, ini mungkin bukan asli ya, tapi minimal dia ditulis tahun 80. Cara tahunya gimana? Di dalam buku Jesus Papyrus, dilihat bentuk hurufnya, dilihat gaya bahasanya, dia nulis Genesaret pakai N1 apa N2, sampai sedetail itu loh. Kemudian dia ambil sedikit, diuji di laboratorium arkeologi, karbon C14, ini dari tahun berapa? Setelah dilihat, dihitung semua, baru ditentukan ini abad ketiga kah, abad kedua atau abad pertama. Ini dari tahun 120. Papyrus 46 dari tahun 80. Yang menarik di Qumran ada sepotong fragmen kodenya 7Q5. Dokumen ke-7 di gua nomor 5, ini kodenya. Setelah ini dilihat, diteliti, semua ahli papirus sepakat. Ini kitab Markus. Qumran hancur tahun 70. Ini ditulis sebelum tahun 70. Old Syriac sebelum Pesita, abad kedua akhir abad ketiga. Old Latin, abad kedua abad ketiga. Semua tidak ada kata Yahweh. Iman saya ya, atas pimpinan Roh Kudus, para rasul menulis perjanjian baru dengan bahasa Yunani dan disalin, diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain, tidak menggunakan kata Yahweh tapi menggunakan kata yang bahasa lain yang sepadan. Ini iman saya. Mungkin berbeda dengan iman mereka kan? Betul enggak? Ada ribuan manuskrip, ribuan. Totalnya ada 22.000. Bahasa Aramaik, bahasa Koptik, bahasa Armenian dan yang lain-lain. Tapi yang jadi saya ini garuk-garuk kepala. Kenapa ya kok enggak ada satupun manuskrip bahasa Ibrani dari abad pertama? Saya ini bingung. Kok enggak ada? Papias muridnya Yohanes memang ngomong bahwa Matius menulis Injilnya dalam bahasa Ibrani. Tapi kata Ibrani yang ditulis Papias, sebagian besar alim mengatakan itu Hebrew Aramaik. Karena bahasa itu yang dipakai bahasa sehari-hari, bukan Hebrew Yahudi. Karena bahasa itu bahasa yang mati. Maaf Mas Gracia, ini Mbak Joy juga harus kita berikan waktu untuk bicara. Oh, gitu. Ya, apakah bisa dilanjutkan? Oh, gitu sedikit, ya. kemudian kita berbagi waktu. Enggak 5 menit aja ya. 5 menit. Oke. Ada ahli lain yang mengatakan ini Ibrani Yahudi. Ibrani yang menggunakan Yahweh. Pertanyaan simpel, untuk apa Matius nulis dalam suatu bahasa yang tidak dikerti masyarakat umum? Bible reading ini di halamannya udah jelas, bahasanya Aramaik. Terus karena ada dua pendapat, ini Hebrew Aramaik, sana Hebrew Yahudi, tunjukkan bukti. Mana yang Hebrew Hebrew Matius dalam bahasa Ibrani yang dari abad pertama. Oke, saya sampai di sini. Artinya apa? Saya menantang bukti. Indahnya cerita yang disampaikan oleh pihak Moksa, bagusnya tafsir yang dia sampaikan, itu tidak akan ada artinya kalau itu hanya sekedar asumsi spekulatif, tidak membawakan dokumen sebagai pembuktian. Ini Pak Gracia, manuskrip Hebrew New Testament dari abad pertama. Ini Pak Gracia, Hebrew New Testament abad ketiga, abad kedua.
Ini apa namanya bapak-bapak gereja yang ngomong dalam Ibrani, Yahweh, ini bukunya. Ini loh contoh buku manuskrip koptik saya beli di Kairo. Saya tantang pembuktian. Tapi kalau adu tafsir tanpa ada pembuktian itu sama dengan dongeng. Dongeng itu. Oke. Terima kasih. Silakan Mbak Joy untuk melanjutkan. Tetapi waktunya supaya adil 40 menit juga, maka hanya sampai dengan jam 18.47. Sampai 18.47 ya, silakan. Baik, saya melanjutkan saja ya. Tadi bukti-bukti dari Pak Gracia bahwa yang ini aja nggak apa-apa, nggak usah pakai PowerPoint, sebentar aja. Ya, bahwa Tuhan Yesus berbahasa Aramaik, ya, bukan berbahasa Ibrani. Contohnya apa? Ketika Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, silakan saudara-saudara buka di kitab Tanak, Mazmur 22 ayat 1. Bunyinya bukan Eli, Eli, lama sabachthani, karena Eli, Eli, lama sabachthani adalah kutipan dari Targum Aramaik. Jadi Tuhan Yesus mengucapkan kutipan dari Targum Aramaik. Ya, sedangkan yang disebutkan dalam Tanak Mazmur 22 ayat 1 adalah Eli, Eli, lama azabtani. Ya. Nah, kemudian sebentar, yang PowerPoint satunya. Nah, ya. Mengapa kita boleh memakai kata Allah? Sebentar. Tadi mungkin belum dijelaskan bahwa ada yang menganggap bahwa Allah itu dewa pagan, dewa air. Tetapi umat Islam sendiri tidak memahami hal itu. Bagi umat Islam, saya kutip dari tafsir At-Tabari, ya. Allah adalah Tuhan segala Tuhan. Lafaz Allah atau kata Allah berasal dari perkataan orang Arab. Ini menurut pengertian orang Islam. Dari abad ke-9. Allah berasal dari perkataan orang Arab, al-ilah, di mana huruf hamzahnya dibuang dan huruf lam yang asli bertemu dengan huruf lam tambahan, lalu keduanya melebur menjadi satu, menjadi kata Allah. Jadi Allah adalah berasal dari perkataan orang Arab zaman sebelum Islam datang dan diadopsi oleh Islam, dijadikan oleh Islam sebagai nama, ya. Nah, kemudian kita bangsa Indonesia menyerap, ya, 28 Oktober 1928 kita berjanji bersama-sama bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, kita satu bahasa. Ya, dan bahasa yang kita pakai sebagai bahasa Indonesia adalah kata-kata yang kita serap dari bahasa-bahasa yang sebelumnya telah ada di Indonesia. Misalnya bahasa Sanskerta, ya, cahaya, cinta, pahala, berita, itu dari bahasa Sanskerta. Ada ribuan kata dari bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa Arab, karena bangsa Arab pun pernah bersinggungan dengan bangsa Indonesia sehingga bahasa Arab diserap oleh bahasa Indonesia. Misalnya kata Allah, abadi, kursi, Alkitab, musyawarah, malaikat, itu bahasa Arab yang kita serap, kita pakai. Kalau misalnya kita menolak penyerapan bahasa Arab, kita menolak pemakaian bahasa Arab, seharusnya kata Alkitab juga tidak dipakai. Ya, tidak cuma kenapa kok menolak kata Allah saja, seharusnya kata-kata yang lain dalam bahasa Arab juga bisa ditolak. Kita juga menyerap bahasa Portugis karena bahasa Portugis, bahasa Belanda, bangsa Belanda itu bersinggungan dengan bangsa kita. Kita memakai bahasa-bahasa mereka juga, misalnya Algojo, Aula. Namun karena kita tidak bersinggungan dengan bangsa Yahudi, bangsa Ibrani, sehingga kita tidak memakai dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada kata Elohim. Nah, kata Elohim inilah yang kemudian diganti menjadi kata Allah yang telah kita pakai, yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku. Ya. Nah, kata Allah ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Kata Allah dipakai oleh Kristen Arab. Ya, misalnya Kejadian 1 ayat 1. Ya. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Fil badi khalaqa Allahu samawat wal ardi. Kata Allah ada dalam prasasti-prasasti sebelum Islam ada. Ya. Kata Allah adalah pengganti kata Elohim atau dalam bahasa Inggris God. Ya. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah dalam Alkitab LAI. Ya. Sedangkan oleh ILT ada kebingungan, ada penerjemahan Elohim menjadi Elohim, ada penerjemahan Elohim menjadi ilah. Ya. Jadi yang kita pakai kata Allah adalah terjemahan dari kata Elohim. Nah, kata Elohim sendiri, sebentar. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham sebagai El Shaddai. El Shaddai adalah kata yang dipakai oleh Musa, kata bahasa Ibrani yang dipakai Musa. Karena Abraham tidak memakai bahasa Ibrani. Abraham bukan orang Yahudi. Yahudi adalah Yehuda, turunan dari Abraham. Abraham tidak memakai kata El Shaddai. Tetapi Abraham memakai bahasa bangsanya, yaitu bahasa Sumeria. Ya. Apakah bahasa yang dipakai Abraham? Yaitu Ilu Shadu. Ilu adalah nama dewa atau nama sebutan dari Tuhan atau dewa tertinggi dari orang-orang Samaria. Tetapi apakah Abraham menyembah dewa orang Samaria? Tidak. Abraham memaknai Ilu adalah Tuhan pencipta semesta alam. Walaupun bahasa yang dipakai sama-sama Ilu. Nah, kemudian dari sini kita lihat bahwa ternyata Yakub pun memanggil Allahnya adalah El, ya. Dan Yakub mendirikan suatu mezbah yang bernama El. El sendiri juga dimaknai sebagai dewa tertinggi dari suku Kanaan. Jadi Yakub memaknai El itu sama dengan orang-orang Kanaan memaknainya. Itu adalah Tuhan yang paling tinggi. El, Ilu, itu adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya. Nah, apakah Yakub dengan mendirikan mezbah bagi El itu Yakub menyembah dewa orang Kanaan? Kita tidak memaknainya seperti itu, kita tidak memahaminya seperti itu. Nah, ini adalah patung El yang berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. Ya. Dan ternyata Yakub pun menyembah Tuhan, dia panggil El juga. Nah, kemudian dalam bahasa-bahasa lain, Theos, ya. Theos itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata Dios, artinya God atau Allah, ya. Memiliki akar kata yang sama dengan Zeus. Tetapi apakah penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru ketika menulis Theos itu mengacu pada Zeus? Tidak, ya. Kata God dalam bahasa Inggris juga berasal dari bahasa Jerman yaitu Gut atau roh air. Ya, tetapi kalau kita bilang oh my God, how great is our God gitu ya. Kan kita tidak memaknai itu roh air, ya, memuji roh air, tidak. Ya. Nah, penyerapan kata dalam kebudayaan Ibrani itu hal yang biasa. Misalnya juga kalau kita melihat kitab Ester, nama Ester diambil dari dewanya Ahasiweros Istar. Tetapi orang Ibrani tidak mengganti nama kitab Ester menjadi kitab Hadassah, tetap memakainya. Ya. Nah, kemudian ya ini. Nama Yahweh pun pernah menjadi nama dewa di Samaria. Ya. Pada zaman abad ke-8 atau ke-9 ini ada prasasti-prasastinya, ditemukan prasasti-prasastinya. Nama Yahweh sejajar dengan nama Asyera, suami dari Asyera. Lalu apakah Bapak Stephen G. menyembah Yahweh itu memahaminya sebagai suami dari Asyera? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Yahweh yang berbeda. Tetapi nama Yahweh yang sama juga dipakai oleh penyembahan pagan. Nah,
Kalau kita memakai kata Allah, tidak berarti bahwa kita menyembah Allah yang sama dengan umat muslim. Umat muslim sendiri mengakui dalam kitab sucinya bahwa mereka adalah penerus agama-agama sebelumnya, agama Yahudi dan Kristen. Walaupun agama Yahudi dan Kristen kita tidak mengimani bahwa mereka meneruskan agama kita. Sama seperti kita, umat Kristen. Kita mengklaim bahwa kita adalah penerus agama Yahudi, walaupun kita tidak diakui oleh orang Yahudi bahwa kita adalah penerus agama mereka. Ya. Nah, apakah arti nama? Jadi nama adalah pengungkapan karakter atau pribadi Allah. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sendiri. Tidak cukup Allah memiliki satu nama karena Allah bukan manusia. Ya, ketika Allah memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu tidak cukup Allah memiliki satu nama. Misalnya El Shaddai, dia adalah Allah yang maha kuasa. Elyon, dia adalah Allah yang maha tinggi. Apa yang dialami oleh umatnya itulah yang disebut. Misalnya ketika gundiknya Abraham itu namanya Hagar itu kehausan dan dia putus asa di tengah padang gurun. Kemudian Allah memperhatikan dia. Ya, itu Hagar menyebutnya Eroi, Allah yang maha melihat. Allah melihat penderitaanku. Itulah sebutan-sebutan Allah, itulah nama-nama Allah yang dialami oleh manusia. Itulah nama-nama Allah yang dipahami oleh manusia. Itulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya. Nah, pada zaman Musa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh, yaitu berasal dari kata Haya, Howe, dan Yihye. Aku ada, aku akan ada, dan aku telah ada. Kenapa? Karena pada masa itu penderitaan umat Israel perlu Allah yang betul-betul menyatakan diri sebagai aku ada bersama-sama kamu. Tapi kemudian 2000 tahun kemudian, 1500 tahun kemudian, ketika umat manusia tambah jatuh ke dalam dosa, dia memperkenalkan diri sebagai Yesus. Ya, Yesua, artinya Yahweh yang memperhatikan, Yahweh yang peduli dengan dosa umatnya, Yahweh yang peduli dengan kejatuhan umatnya, ya, Yahweh yang menyelamatkan. Kurang berapa menit? Ya, silakan. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, kita ini mempeributkan istilah gitu lah, kira-kira istilah. Kata Tuhan, saya nyembah Tuhan, Hindu nyembah Tuhan, orang Kejawen nyembah Tuhan. Saya tanya, apakah makna Tuhan dari tiap kepercayaan ini sama apa enggak? Hindu panteisme, Kejawen dengan cara pandangnya dan Kristen. Allah itu dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Arab. Saya ada film tapi waktunya nggak nonton ya. Debat di Mesir, ulama Mesir ngomong, kamu menginginkan negara Islam, jadi ada ulama yang menginginkan negara Islam, ada ulama yang menolak negara Islam. Nah, ulama yang menolak agama Islam dia ngomong dalam bahasa bilang ini, kamu mau pakai aturan Allahnya siapa? Allahnya Muslim kah? Atau Allahnya Kristen atau Allahnya Yahudi? Itu kan tafsiranmu sendiri, katanya ulama. Nanti saya setelkan ya setelah ini, setelah waktu break. Orang Kristen berdiri di Antioquia, itu Syria, di tempatnya Bashar al-Assad, itu wilayah Arab. Tit, bilangnya itu. Nah, bilangnya tit, ya. Oke. Kita berikan aplaus untuk tim Maksa. Iya. Baik. Iya. Yang jelas, Bapak, Ibu, dan saudara, kedua tim ini sudah memberikan manfaat kepada saya sehingga saya masih tetap normal. Di mana normalnya? Ketika tim Moksa mempresentasikan hasilnya, saya harus menengok ke sebelah kanan terus-menerus. Leher saya agak soak. Tapi puji Tuhan, tim Maksa ada di sebelah kiri saya. Saya nengok lagi ke sebelah kiri. 30 menit ke depan adalah milik tim Moksa memberikan pertanyaan. Silakan. Ya. Saya lihat dari Pak Victory ya tadi ya, betul ya? Ya. Pak Victory
pertama-tama memberikan kepada kami label Yahweisme. Yahweisme. Kalau itu stigma diberikan kepada kami, maka apakah berarti Bapak juga saya bisa sebut Allahisme? Jadi akhirnya kita jatuh ke dalam soal labeling. Stigma. Enggak, ini komentar dulu, belum pertanyaan, belum, saya belum bertanya. Jadi stigma dulu. Nanti akan muncul lagi Yesuisme. Jadi hati-hati terhadap label itu, ya. Sebab kalau dibilang Yahweisme, tapi herannya dua pembicara baik bapak maupun ibu itu percaya Yahweh. Dari tadi percaya, tapi bapak itu diledek-ledek gitu loh maksud saya. Nah itu. Masuk sekarang berikutnya. Saya klarifikasi dulu karena ini kan waktu kami ya. Anda berkata bahwa tunjukkan buku-buku. Ya, maksud dulu. Ya, saya sabar dulu. Baik. Bapak sangat memberikan data-data buku-buku. Lalu ada kalimat yang saya dengar dari kita nggak memberikan data-data. Pak, kalau kami membawa buku, Pak, kami ini 2 master, Pak. Kami punya toko buku. Kalau kami bawa, Pak, itu bagasi kami kena, Pak. Justru saya bawa ini sudah cukup. Karena di dalamnya banyak data-data kami, Pak. Ya, nah, jadi mohon kalau Bapak terus terang menakutkan orang dengan buku itu, ya nggak apa-apa. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, saya akan bertanya. Makanya saya memberi komentar dulu, klarifikasi dulu. Sabar saja. Klarifikasi dulu. Ya, soal buku dijadikan patokan, kami teolog Injili lebih mendasarkan pada kitab suci bicara apa dulu. Segala buku itu harus tunduk kepada kebenaran kitab suci. Bukan kitab suci dinilai dan tunduk pada buku-buku itu. Apalagi harus tunduk dengan perkataan Yahudi tidak menyebut. Yahudi juga tidak menyebut Yeshua. Tidak percaya Yesus. Tidak percaya perjanjian baru. Kenapa Anda tidak mengikuti? Itu tolong dijawab itu. Ya, kenapa Anda tidak dalam posisi seperti itu? Pertanyaan pertama, tolong dicatat dulu. Lalu saudara seakan-akan mengatakan kami ini cuma hanya literal. Jauh dari hermeneutik. Oke. Lalu Bapak sendiri mengakui bahwa apa yang kami kutip itu benar. Dan Anda setuju. Baik, saya tunjukkan satu ayat dulu. Kita lihat apakah kami ini seorang yang tidak bisa hermeneutik, tidak punya dasar historis. Pak Stephen G, maaf. Sekarang boleh nggak pertanyaannya satu dulu kami jawab. Nanti kalau nah, waktunya mencukupi. ini menyusul. Ini satu aja. Tolong Pak. Bapak kan tadi mengatakan mengerti teks. Saya minta Bapak tolong baca dulu dari kitab ini, teksnya bunyinya apa. Kita akan lihat linknya kepada satu napak tilas keselamatan soteriologi sampai kepada kitab Wahyu. Silakan Pak. Ya, baik. Ya. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Ya, silakan mengenai teks sumber. Begini Bapak Ibu, kalau penanya menghabiskan waktunya untuk bertanya, maka penjawab hanya membutuhkan waktu sedikit untuk bisa menjawabnya. Ya, jadi nanti tolong disadari itu. Silakan. Pertama saya ingin menjelaskan apa bedanya Yahweh, apa yang saya maksud Yahweisme. Yahweisme itu adalah orang yang menggunakan kata Yahweh dan dia mengkafir-kafirkan orang yang menggunakan istilah-istilah lain. Allah itu ditolak. Makanya saya tadi tunjukkan pada waktu, tadi saya belum selesai sampai situ. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, murid-murid dipenuhi Roh Kudus mendengarkan, seorang yang menyaksikan mendengarkan mereka berbicara dalam bahasanya mereka masing. Di situ ada 17 bangsa.
Yunani, Mesopotamia dan sebagainya. Bangsa yang terakhir itu bangsa Arab. Bahasa aslinya perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, ini terjemahan. Kita lihat bahasa aslinya, ta megaleiatu teu. Maka pertanyaannya, theos dalam bahasa Yunani didengar orang berbahasa Latin Deus, didengar sama orang Assyria bagian timur Allaha, didengar sama orang Assyria bagian barat Aloho. Nah, bangsa Arab yang ada di situ akan dengarkan apa? Ini loh, kamus bahasa Yunani Arab, saya beli di Mesir. Paulus di Galatia menginjil kemana? Ke Arab sebelum ke lain. Dia ngomong ke kampung-kampung Arab itu ngomong pakai bahasa apa? Nah, terus kita mau ngelarang mereka mengucapkan istilah dalam bahasa mereka. Bukankah saya sudah bilang, Yahweh yang sama dimaknai sebagai satu-satunya Tuhan. Tapi Yahweh di prasasti Kirbat Elkom itu adalah nama dewa. Ini nama Tuhan, di Kirbat ada 3 prasasti loh. Kirbat Kuntilet Arjut Pitos A, Kuntilet Arjut Pitos B, prasasti Kuntilet Arjut Kirbat Elkom. Yahweh jelas-jelas di situ nama dewa, bukan satu-satunya Tuhan yang maha tinggi, tapi salah satu Tuhan. Apakah dengan itu kita bisa menyalahkan nama Yahweh juga nama dewa? Enggak. Satu nama dimaknai berbeda itu wajar. Orang Arab jahiliyah memaknai itu nama dewa, silahkan. Tapi orang Kristen di abad pertama, 600 tahun sebelum Muhammad lahir, di saat pencurahan Roh Kudus, sudah mendengar mereka menggunakan kata Allah dari Roh Kudus. Terus pangkat kita mau nyalahkan Roh Kudus itu apa coba? Jadi Yahweisme itu adalah, kalau ngomong Yahweh, saya tadi ngomong apa? Itu iman saya enggak alergi dalam perjanjian lama loh. Tapi begitu kita ngomong perjanjian baru, saya tuh enggak hanya ngomong buku, saya tanya manuskrip. Alkitab dalam abad pertama bahasa Ibrani tunjukkan di depan mata saya kepingin tahu. Kodenya apa? Setiap manuskrip itu ada kode katalog internasional. Ini saya contoh bawa buku tentang manuskrip bahasa Koptik. Di sini. Itu ada manuskrip abad ke-9 MS berapa. Kalau bahasa Yunani manuskrip 1179, manuskrip 691, manuskrip ada nomor katalognya. Terus di dalam Alkitab Perjanjian Baru LAI Yunani Indonesia di halaman belakang Anda bisa lihat katalog manuskrip nomor sekian disimpan di perpustakaan mana, di mana tempatnya nyimpen, semua ada di sini. Ini LAI yang nerbitin. Nah, saya tanya, manuskrip Ibrani abad pertama, kalau enggak ada saya minta tolong abad kedua, kalau enggak ada saya minta tolong abad ketiga, kalau enggak ada saya minta tolong manuskrip abad keempat. Disimpan di mana, kode katalognya apa, saya tunggu. Kalau Anda tanya manuskrip Yunani saya tunjukkan. Ngomong manuskrip Arab abad 9 saya tunjukkan. Manuskrip Old Syria abad ketiga saya akan tunjukkan. Artinya saya ngomong, saya bisa tunjukkan bukti, bukan hanya gedabrus. Ini bahasa Latin. Bahasa Latin. Agustinus Urbanus Gedabrus. Artinya gini loh, kita jangan sampai masuk dalam satu frame mengkafirkan orang yang menyebut Tuhan dengan istilah-istilah lain. Wong Roh Kudus saja mengizinkan. Jadi saya menghormati Anda sebagai saudara seiman. Lihat ya, kelompok Yahweh yang menyebut Yahweh itu saudara seiman saya. Tapi saya sedih di saat kelompok Yahweh mengkafirkan orang yang menyebut kata Allah. Kekristenan ini tumbuh di Arab loh. Dari abad pertama. Markus mendirikan gereja Koptik tahun 50. Nah, terus kita mau marah-marah orang yang 2000 tahun lalu yang diskusi, bicara, ngelendur bahasa Arab. Enggak mungkin toh. Kan itu. Jadi yang itu ya. Jawaban saya. Baik. 30 menit itu adalah hak dari Moksa bertanya, beliau menjawab, ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua.
Iya, dari beliau tadi belum dijawab juga. Apa pertanyaan? Mengapa Anda tidak mengikuti? Ya tunggu Pak, saya harus mengatakan begini. Dari tadi apa Bapak yang komentar itu nggak ada nyambung dengan pertanyaan saya. Ya sorry ini. Ya. Yang saya tanya. Ya, nanti audiens nanti ada waktunya sendiri ya. Kemudian setahu saya dari awal kata kafir pun kita nggak pernah ngucapin kok. Jadi itu opini dari tim maksa saja. Itu a priori dan opini. Itu jangan digiring ke sana. Kita fair saja. Apakah sepanjang saya ngomong dari awal justru kitab suci yang saya berikan data, kitab suci. Anda memberikan dari buku. Lalu Anda langsung mengiring publik bahwa tunggu Pak, ini bukan urus. Sorry Pak. Anda audiens, saya lagi bicara sama itu. Ya, kalau Anda adalah kelompok kanon terbuka, itu silakan. Kami kanon tertutup. Ya, kami kanon tertutup, close. Kalau Anda penganut kanon terbuka, enggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Kalau Bapak mengacu kepada Yahudi seperti itu, Bapak sebutkan pada berapa kali Talmud, pada kitab berapa melarang menyebut Yahweh, lalu kemudian hanya menyebut Hashem atau Adonai. Tapi perlu saya informasikan, kalau Bapak mengatakan di zaman Ezra, Yahweh sudah tidak, mungkin Anda perlu membaca Alkitab. Di Ezra 25 kali kata Yahweh dimunculkan. Silakan Bapak cek. Baik. 25 kali. Untuk mengklarifikasi. Jadi kelompok moksa ini sudah semakin jelas. Kita sebaik dan seharusnya menggunakan kata Yahweh, ya kan? Begitu maksudnya. Ya, kalau secara teks yang ada, Ya. turuti teks yang ada. Ya. Itu, nah, itu Menurut aja. teks yang ada Ya. seharusnya menggunakan Yahweh. Kalau yang tim maksa, oke lah, Yahweh memang ada di teks, tetapi untuk pengucapan dan sebagainya dilakukan secara kontekstual. Itu, oke, clear ya? Silakan dijawab. Saya ulangi ya. Yahweh itu ada di Perjanjian Lama. Dengar enggak ya? Dengar. Perjanjian Lama. Tapi yang saya tanya Hebrew New Testament bahasa abad pertama kan? Yang saya tanya itu atas dasar apa ILT menulis kata Yahweh padahal manuskrip abad pertama tidak ada, abad kedua tidak ada, abad 8 tidak ada. Pak, bukan waktunya Bapak bertanya. Ini adalah kami yang bertanya. Anda tinggal menjelaskan, Ya. ikuti aturan gitu loh. Loh, Kalian tidak menjawab tapi malah menanya kembali. Lah, Kita fair aja, sistematis saja. TikTok. Saya tanya, Anda jawab. Ya. Ya sudah, jangan bilang buktikan pada kami, nanti giliran Bapak baru saya akan jawab. Itulah posisi yang Ini benar. asik, kita berikan applause dulu ya. Oke. Jangan lupa. Iya, yang jelas moderator tuh Kalau nggak- gitu Anda menghormati dong, ini moderator jauh-jauh, beri kami waktu. Terima Itu kasih aja. Pak John. Moderator enggak boleh minum, tinggal minum sebentar aja sudah perdebatannya nggak luar apa-apa. biasa. Terima kasih. Silakan menjawab. Waktunya Anda untuk menjawab. Oke, Ibu, saya sekarang bertanya kepada Ini loh. wanita. Ini Ini masih kan mau giliran loh. kami ya. Ibu, saya bertanya. Kenapa Ibu harus mengkaitkan Yahweh dengan pembuktian perjanjian baru? Bukankah lebih baik pertanyaan itu apakah Yahweh ada di dalam Alkitab? Sebab Alkitab kita itu PL dan PB. Kalau cuma PB, saya takut justru pegangan kalian itu Alkitab Gideon yang dibagi-bagi gratis di hotel. Ya, itu. Jadi lihat dulu pertama. Kalau seorang belajar bibliologi, apa yang tidak ada di PB, ada di PL. Apa yang tidak ada di PL, ada di PB. Ya. Jadi kalau cuma dikurung giring ke PB, saya pikir mungkin ini Marcion ya. Marcionism. Yang nggak apa-apa, saya lagi bicara. Tinggal nanti selesai Anda jawab. Itu. Jadi tolong dijelaskan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, sekaligus
Tadi Ibu langsung mengatakan Elohim diterjemahkan Allah. Ya, terjemahkan Allah. Bagaimana dengan Yahweh? Sebentar. Yahweh yang Satu-satu ya Pak. Ya, Nanti saya nggak Yahweh. ingat pertanyaannya. yang diterjemahkan oleh lain menjadi Allah. Ya. Apa Sebentar, saya tanggapan kelompok sana? Itu aja. Terima Ya. kasih. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Silakan. Ya. Kaitannya dengan perjanjian baru dan terjemahan Baik. Yahweh menjadi Allah. Isra belum Pak? Ya ada 3 apa? Jawab dulu. Ya. Mengapa saya mengkaitkan dengan perjanjian baru, tetapi tidak mengkaitkan dengan perjanjian lama? Begitu ya Pak pertanyaannya? Mengapa tidak full Alkitab ditanya? Karena iman kita itu, ineransi itu Iya. dua-duanya. Oke. Itu saja. Karena bagi kami ini, apa yang tidak ada di PL, itu ada di PB. Apa yang tidak ada di PB, ada di PL. Baik. Oke. Ya. Kenapa saya banyak mematok dari perjanjian baru? Karena perjanjian baru adalah dasar dari iman Kristen. Ya. Perjanjian baru adalah dasar dari iman Kristen. Ya. Walaupun akarnya dari perjanjian lama, tetapi ada hal-hal yang di perjanjian lama tidak dilakukan lagi di perjanjian baru. Misalnya, ketika Tuhan Yesus tidak pernah menghapuskan Taurat, tetapi menggenapinya. Ya, misalnya apa yang di perjanjian lama tidak ada di perjanjian baru. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu firman itu kekal Pak di perjanjian lama, saya yakin itu kekal. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata, ya, aku berkata kepadamu, siapa yang menampar pipi saudaranya. Jadi banyak hal yang di perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Misalnya di perjanjian lama harus merayakan hari Sabat, harus memperingati hari Sabat. Siapa yang melanggar hari Sabat, dia harus dirajam. Ya saya bilang nama Bu, nama. Nggak usah ke. Oke, soal nama. Soal nama, Tuhan Yesus tidak menyebutkan nama Yahweh sama sekali. Dan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam Alkitab, dalam perjanjian baru tidak pernah satupun menyebutkan kata Yahweh. Saya percaya murid-murid yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus, para rasul yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus tidak menyimpang sama sekali dari ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau murid-murid, para rasul tidak pernah menulis kata Yahweh, berarti Tuhan Yesus juga tidak pernah menyebut kata Yahweh. Silakan dilanjutkan, masih ada waktu 13 menit. Saya mau menambahi. Silakan. Saya mau nambahi. Biar Di dijawab Esra dulu itu ya. kan perjanjian lama toh. Jadi saya ini tidak menolak ada kata Yahweh secara tekstual di perjanjian lama. Andai kata dibuat pun saya tidak nolak terjemahan ILT untuk perjanjian lama. Tetapi saya mengikuti tradisi yang dilakukan Yesus dan para rasul dan para bapak gereja yang menoleransi kata Yahweh dengan sengaja ditulis dengan kata Theos.